Oke, 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua, kita masih akan membacakan ayat ini sebagai dasar kita. Alkitab mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes, saya ingatkan kepada saudara, dia mendoakan di atas semua yang lain, kiranya kita dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sama seperti jiwa kita dalam keadaan berkelimpahan. Ingat bahwa kelimpahan itu dimulai pada jiwa kita. Nah, bagaimana kelimpahan itu dapat kita nikmati dalam kehidupan kita? Mari lihat lagi pada Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Alkitab berkata, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, apa yang Alkitab katakan? Jalan berkat buat kita itu adalah kita harus hidup berkenan di hadapannya. Dan kalau kita mau berkenan di hadapannya, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, apa dasar yang paling vital sebelum kita bisa lebih jauh lagi berbicara bagaimana supaya Tuhan memberkati kita dengan limpah? Saya yakin bahwa hal yang pertama harus kita bereskan adalah kita harus benar di hadapan Tuhan dalam soal perpuluhan kita. Nah, subjek ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa kalangan. Tapi saya percaya sebagian besar anak-anak Tuhan yang kenal Tuhannya dan tahu firman-Nya mengerti bahwa ini merupakan basic dasar daripada kebenaran soal keuangan yang harus ada dalam hidup dan hati kita. Ada sebagian orang yang berkata bahwa perpuluhan itu Taurat. Mereka juga mengatakan, itu kan di dalam perjanjian lama, tidak ada dalam perjanjian baru. Perjanjian baru orang sudah tidak mengenal lagi perpuluhan. Nah, benarkah demikian? Benarkah bahwa perpuluhan itu hanya di Taurat? Nah, sekarang mari kita lihat dari mana pertama kali soal perpuluhan itu muncul dalam firman Tuhan. Mari kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian 14 menceritakan sebuah kisah menarik. Saya akan baca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini kisah yang ajaib sekali tentang pertemuan Abraham kelak dengan Melkisedek. Alkitab mengatakan demikian, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, memberi atau membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, kalau kita membacakan ayat ini, kita mengerti bahwa Abraham itu
hidup sebelum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa. Dengan demikian, kalau kita berkata perpuluhan itu bagian dari Taurat, itu ada benarnya, tetapi sebelum Taurat diturunkan oleh Tuhan lewat Musa, Abraham sudah melakukan soal mengembalikan atau memberikan perpuluhan. Dia berikan melalui imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Secara manusia tidak pernah kita tahu siapa yang mengajarkan itu semua kepada Abraham. Tapi saya yakin bahwa kebenaran dalam nuraninya lah yang membuat dia dengan spontan melakukan apa yang dia semestinya lakukan. Dasarnya apa? Kalau Anda perhatikan bahwa sebetulnya pada waktu itu Raja Salem, Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Alkitab berkata ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, ketika itu dia juga memberkati Abraham. Abraham yang menerima roti dan anggur dan berkat dari imam Allah yang maha tinggi, maka dia bereaksi spontan dengan memberikan 1/10 dari semuanya. Dengan demikian, sebetulnya inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita, bahwa perpuluhan itu merupakan kebenaran yang sudah ada dalam hati Abraham sebagai wujud penyembahannya kepada Tuhan. Nah, orang berkata, bagaimana dengan kita? Ingat, kita sudah belajar, kita juga merupakan keturunan Abraham karena kita percaya kepada Kristus Yesus. Dan kita ini diberkati, kata Galatia, bersama-sama dengan Abraham. Nah, dengan demikian sebetulnya kita pun seharusnya bereaksi sebagaimana Abraham bereaksi. Karena hari ini kita tidak sekedar menerima roti anggur dan berkat secara simbolis, tapi roti anggur itu sudah digenapkan langsung oleh Allah sendiri, yaitu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati dan bangkit buat kita. Ingat, ketika dia mengatakan dalam perjamuan terakhir, dia berikan roti dan anggur, dan dia berikan inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah, dengan kita menerima itu, kita sebagai orang yang menerima roti dan anggur yang sebenarnya, maka sebetulnya reaksi kita harus seperti reaksi Abraham. Tanda bahwa kita menerima akan roti dan anggur, tubuh dan darahnya, dan berkat yang dia berikan dalam hidup kita, maka sebagai penyembahan kita semestinya bereaksi yang sama seperti yang dibuat oleh Abraham, dengan memberikan 1/10 dari semuanya. Jadi kalau kita berkata perpuluhan itu di Taurat, saya berkata ada benarnya, tapi saya mau katakan bahkan sebelum Taurat dituliskan yang memberikan akan hukum kepada kita tentang perpuluhan, Abraham sudah melakukannya. Lalu kita mengerti bahwa Yakub juga melakukannya, dan orang-orang pada waktu itu juga melakukannya bahkan sebelum Taurat diberikan. Nah, perpuluhan itu sebetulnya milik siapa? Ini harus kita perjelas dulu. Di dalam Imamat, di sini dijelaskan dengan sedemikian rupa. Imamat pasal yang ke-27. Mengapa kita perlu baca ayat ini? Karena sebenarnya kalau kita teliti firman Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan memerintahkan kita memberikan atau mengembalikan perpuluhan itu dalam bagian juga supaya orang-orang Lewi mereka mendapatkan akan bagian hidup mereka, karena mereka tidak mendapat bagian jatah tanah yang mereka garap. Tetapi sebenarnya perpuluhan itu bukan semata-mata sekedar untuk orang Lewi, tapi perpuluhan itu adalah milik Tuhan sendiri. Coba kita lihat di Imamat 27, perhatikan pada ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, perhatikan Alkitab berkata, segala persembahan persepuluhan dikatakan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Yang dimaksudkan kudus adalah yang dipisahkan khusus bagi Tuhan. Ini tidak boleh sebetulnya dipakai untuk kepentingan-kepentingan
yang bukan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Perpuluhan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, karena dikatakan itu merupakan persembahan kudus bagi Tuhan, dan jelas Alkitab mengatakan bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Kembali orang berkata, "Pak, itu kan di perjanjian lama. Seandainya Abraham berbuat sebelum Taurat, imamatkan bagian daripada kitab Taurat yang ada. Bukankah itu sebenarnya merupakan perjanjian lama? Di perjanjian baru kita tidak perlu lagi, Pak, memberikannya." Oke, kalau itu pertanyaan saudara, mari kita lihat sekarang pada Injil Matius pasal yang ke-23. Lihat pada ayat yang ke-23 juga. Dalam perjanjian baru, Matius 23, lihat pada ayat yang ke-23. Semua kita, saya yakin percaya bahwa ini merupakan perkataan Yesus, dan ini sudah ada pada zaman perjanjian baru. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Matius 23 ayat yang ke-23. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Lalu kemudian perhatikan, Yesus sendiri berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Baik perpuluhan maupun keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, itu dua-duanya harus dikerjakan. Karena Tuhan mengatakan, yang satu harus dilakukan. Ketika dia bicara harus, itu dia bicara bagian pertama, yang dia mengatakan, kamu membayar perpuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan. Dia berkata, kamu bayar itu. Dan dia berkata, yang satu itu harus dilakukan. Dan yang lain, apa itu? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, jangan diabaikan. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri berkata begitu, mengapa kita menyimpulkan di perjanjian baru tidak berlaku lagi hukum soal perpuluhan ini? Saya pikir kita perlu lihat lagi, dan saya yakin dengan ayat ini memberikan masukan yang jelas buat setiap kita, bahwa tetap sampai hari ini, dalam perjanjian baru, sampai hari ini, tetap perpuluhan juga berlaku. Nah, ada orang berkata, Pak, bukankah itu terjadi sebelum kematian dan kebangkitan Yesus? Nah, kalau itu pertanyaan saudara, mari lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti ada beberapa bagian ayat yang saya minta Anda memberikan atensi atau perhatian khusus, tapi lihat dulu Ibrani 7 mulai ayat yang ke-8. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8 Anda perhatikan dengan baik. Kalau perlu Anda garis bawahi pada Alkitab saudara, dikatakan dengan jelas oleh Alkitab, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan.
Dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya. Ada beberapa hal yang saya mau ajak Anda renungkan. Yang pertama, kalau memang setelah kebangkitan Tuhan itu perpuluhan tidak berlaku, mengapa dalam surat Ibrani ini kembali diungkit lagi soal peristiwa awal ketika pertama kali manusia yang ditulis di Alkitab ini memberikan atau mengembalikan perpuluhan? Jadi sebetulnya jelas kita membaca, pasti ada korelasinya, pasti ada sangkut pautnya. Oleh karena itulah diulang lagi kisah tentang Abraham ini. Tapi yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah, perhatikan. Ayat yang ke-8, saya mau ulang lagi, Anda perhatikan baik-baik. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Kata di sini dalam bahasa Yunaninya itu mengandung arti sekarang ini, di mana aku berdiri. Itulah yang disebut Paulus kata di sini. Artinya dia berkata, dan di sini, sekarang ini, di mana aku berdiri. Nah, jangan lupa, surat Ibrani ditulis sekitar tahun 65 sesudah Masehi. Jadi sebetulnya ini terjadi sekian puluh tahun, 30 tahun lebih setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Karena ditulis tahun 65 Masehi, berarti ini sungguh-sungguh terjadi pada zaman Perjanjian Baru. Dan Tuhan berkata, di sini kata Alkitab, di tempat aku berdiri sekarang ini. Itu artinya pada tahun itu memang masih dipraktekkan orang menerima dan mengembalikan perpuluhan. Nah, kalau tahun itu masih berlaku, kenapa kita berkata sekarang sudah tidak berlaku lagi? Nah, perhatikan indahnya begini. Orang berkata, untuk apa perpuluhan diberi? Toh manusia yang menerima. Nah, perhatikan, Alkitab mengatakan, di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan itu. Artinya, ada orang-orang yang oleh karena panggilannya, oleh karena Tuhan memilih hidupnya, dia dipanggil, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dia diberi otoritas oleh Tuhan untuk menerima atas nama Tuhan perpuluhan yang Anda kembalikan ke dia, yang imamat mengatakan itu milik Tuhan tadi. Lalu orang-orang yang diberi otoritas ini yang diizinkan Tuhan mengelolanya di dalam hikmat Tuhan dan dalam tatanan Tuhan yang sempurna. Lalu kemudian ketika engkau mengembalikan perpuluhan, memang uangnya diterima oleh mereka-mereka yang diberi otoritas oleh Tuhan. Tetapi sebetulnya saat engkau mengembalikan itu, langsung yang menerima adalah Tuhan. Karena itu dikatakan, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia. Siapa ia itu? Yesus. Karena Alkitab berkata, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Siapa itu? Tentulah Yesus Kristus. Karena kalau kita baca, Melkisedek ini merupakan simbol daripada Yesus. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita roti, anggur, dan berkatnya. Apa itu? Tubuh dan darahnya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan itu kepadanya. Nah, hari ini, kalau saudara merasa setiap kali ke gereja, Anda terima perjamuan kudus, Anda berkata terima kasih Tuhan untuk tubuhmu, terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu, maka sebetulnya orang-orang yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan, seharusnya lah kita bereaksi yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia memberikan, dia mengembalikan 1/10 dari semuanya. Kalau saudara mau hidup dengan cara Tuhan, saya percaya hal ini yang harus pertama-tama dibenahi terlebih dahulu. Kalau ini mulai dibenahi, saya yakin Anda dan saya akan dibawa Tuhan dalam suatu perjalanan kelimpahan Allah yang luar biasa, yang bahkan belum pernah engkau dapatkan dalam hidup saudara. Sayang sekali tidak semua anak Tuhan mempercayainya, tapi saya berdoa dengan firman ini paling tidak kita punya landasan bahwa sebetulnya perpuluhan ada sebelum Taurat. Perpuluhan ada di dalam Taurat. Perpuluhan ada pada zaman Yesus. Perpuluhan ada
bahkan setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau demikian, saya percaya hari ini pun perpuluhan hukum seperti ini masih berlaku di dalam tubuhnya. Apakah Anda mau jadi pelaku firman atau tidak? Itu pilihan di tangan saudara, tapi inilah kebenarannya. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan saudara akan mulai menikmati yang terbaik dari Dia. Tuhan memberkati saudara.